Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian lingkaran ya. Kita lihat di sini ada beberapa benda yang berbentuk bidang lingkaran atau lingkaran ya. Kita lihat di sini ada sepeda ya. Sepeda itu rodanya berbentuk lingkaran. Kemudian ada juga jam ya. Ini bentuknya juga lingkaran. Kemudian ada uang, koin ya, dan juga kancing ya. Jadi roda sepeda, kancing, jam dinding, dan uang koin seperti gambar ini adalah contoh benda dengan bentuk lingkaran atau bidang lingkaran. Nah, yang dimaksud dengan lingkaran itu apa? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu ya. Jadi titik-titik yang terletak pada bidang datar dengan jarak yang sama terhadap satu titik tertentu lah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang bagian-bagian lingkaran ya. Yang pertama adalah titik pusat. Apa itu titik pusat? Jadi titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran ya. Jadi titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran itu disebut dengan titik pusat ini. Jadi ada lingkaran, kemudian ada satu titik yang tepat di tengah, itu dinamakan titik pusat. Nah, pada gambar ini ya, titik O ini merupakan titik pusat lingkaran. Jadi terletak tepat di tengah-tengah ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada diameter lingkaran. Diameter atau garis tengah ya, bahasa nama lainnya. Jadi merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Ini titik pusatnya tadi yang sudah kita pelajari tentang titik pusat. Kemudian ada garis lurus ya yang menghubungkan dua titik pada lingkaran ya. Ini yaitu titik A dan titik B ya, dihubungkan dan melalui titik pusat. Ini namanya adalah diameter lah. Diameter itu disimbolkan dengan huruf D ya. Nah, pada gambar ini AB adalah diameter lingkaran ya. Jadi di sini melalui titik pusat. Bisa juga kita buat garis sini. Ya, yang penting melalui titik pusat itu dinamakan diameter atau garis tengah. Nah, selain ada diameter, ada juga jari-jari ya, jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, ini titik pusat dengan titik yang pada lingkaran. Boleh kita buat titik di sini, kita buat titik di sini ya, titik di sini ya. Yang penting kita hubungkan dengan titik pusat, itu namanya adalah jari-jari. Panjang jari-jari ditulis dengan R, kalau diameter tadi ditulis dengan D ya. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter. Kalau panjang diameternya tadi segini ya. Jadi dari dua titik pada lingkaran melalui titik pusat ya, dari tepi sampai dengan tepi. Kalau jari-jari cukup separuhnya ya, dari titik pusat sampai ke tepi lingkaran atau bagian pinggir lingkaran. Nah, ini contohnya adalah OA, ini jari-jari lingkaran. OC ini juga jari-jari lingkaran, demikian juga dengan OB. Tapi kalau kita perpanjang misalnya dari sini ke sini, nah itu namanya adalah diameter. Jadi panjang jari-jari lingkaran itu setengah dari diameternya. Nah, itu adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya adalah busur. Nah, apa itu busur? Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi ya, garis lengkung, ini garis lengkungnya ya. Kemudian terletak pada sisi lengkung lingkaran. Jadi di sini ya, boleh kita ambil titik di mana saja ya. Jadi ini garis lengkung yang berada di sisi lengkung lingkaran menghubungkan dua titik. Nah, ini kebetulan kita ambil dari titik A ke titik B di sini. Ini namanya adalah busur. Ya. Busur lingkaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Nah, jadi kalau lingkaran, nah ini adalah garis tepinya, maka
kalau kita ambil satu busurnya di sini, ini namanya berarti busur kecil. Nah, sisanya ini adalah busur besar ya. Jadi busur lingkaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Akan tetapi jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur kecil ya. Jadi kalau hanya ada kata busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur yang kecil. Nah, pada gambar ini AB merupakan busur lingkaran ya. Kalau dikatakan busur lingkaran, maka yang kita ambil adalah busur yang kecil. Ingat itu ya. Kalau ada kata busur lingkaran berarti busur yang kecil ya, garis lengkung ya, yang menghubungkan dua titik ini namanya adalah busur. Kemudian ada tali busur. Nah, kalau tadi ada busur, sekarang adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, kalau tadi kita sudah dapat busurnya, nah misalnya ini busurnya adalah busur AC, nah maka tali busurnya ini garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, setelah ada busurnya, nah talinya di sini yang menghubungkan. Nah, ini namanya adalah tali busurnya. Ini talinya, ini busurnya tadi ya. Pada gambar di samping garis lurus AC merupakan tali busur lingkaran. Nah, ini tadi. Jadi berarti busurnya yang ini, kemudian talinya yang ini. Ya. Kemudian selain busur, tali busur, jari-jari dan juga diameter ya. Kemudian tadi titik pusat sudah. Sekarang kita bahas tentang juring ya. Apa itu juring? Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Kita lihat gambarnya, ini namanya juring ya. Jadi daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari ya, ini jari-jari OC dan jari-jari OB, dan juga sebuah busur. Lah ini busurnya, ini jari-jarinya. Ini namanya adalah juring ya. Jadi pada gambar di samping juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah BOC ya. Ya, BOC ini namanya adalah juring yang dikasih warna biru ya. Jadi dibatasi oleh busur BC, kemudian jari-jari OB dan juga jari-jari OC. Maka ini dinamakan juring BOC ya. Juring BOC. Oke. Kemudian setelah juring ada juga yang namanya tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau tadi juring dibatasi oleh busur dan dua jari-jari, kalau tembereng itu dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini namanya tembereng. Jadi kita tahu bedanya tembereng sama juring ya. Kalau juring itu pembatasnya adalah dua jari-jari dan busur, kalau tembereng itu pembatasnya adalah busur dan juga tali busur. Ini namanya tembereng. Pada gambar di samping daerah yang berwarna biru atau daerah yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC merupakan tembereng. Nah, ini dinamakan tembereng. Selanjutnya yang terakhir ada apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Jadi garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur lingkaran. Oke, kita pahami dari sini dulu ya. Titik pusat, nah ini. Kemudian tali busur lingkarannya mana? Ini tali busur lingkaran ya. Jadi titik pusatnya O, tali busur lingkaran adalah AB, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, garisnya tegak lurus dengan tali busur. Lah ini namanya apotema ya. Pada gambar di samping garis OD merupakan apotema. Nah, ini apotemanya adalah di sini. Jadi yang menghubungkan antara tali busur dengan titik pusat dan tegak lurus ya. Tegak lurus antara tali busur dengan titik pusat itu namanya adalah apotema. Jadi apotema di sini adalah AD lah ini ya. Oke. Udah jelas ya. Jadi tadi ada titik pusat, kemudian ada diameter, jari-jari, kemudian ada juga busur, tali busur, juring, tembereng, dan juga apotema. Sekarang bagaimana cara kita untuk membedakan ya juring kecil, juring besar, tembereng kecil, dan tembereng besar? Kita lihat gambar di sini ya. Jadi dalam satu lingkaran, nah kalau ada juring maka itu mesti ada dua juring ya. Kayak tadi busur, ada busur kecil dan juga busur besar. Sekarang juring lah, ini yang dinamakan juring kecil ya. Ini juring kecil, kemudian sisanya berarti adalah juring
besar. Kalau ada kata-kata juring kecil, nah tentukan berapa besar atau berapa luas juring besarnya, berarti total luas lingkaran dikurangi dengan total luas dari juring kecil itu lah. Demikian juga untuk tembereng. Nah, tembereng tadi kan dihubungkan antara tali busur dengan busur, itu namanya tembereng. Nah, makanya di sini kalau ini tembereng kecil, maka sisanya adalah tembereng besar, seperti itu ya. Jadi kita bisa membedakan antara juring besar, juring kecil, tembereng besar, dan tembereng kecil. Nah, atau kalau secara ringkas ya, ini udah dijadikan satu semua. Kita jelaskan mulai dari yang pertama, ada titik pusatnya itu O, kemudian jari-jarinya ini ada OA, ada OB, kemudian ada OC, ini adalah jari-jari lingkaran ya. Kemudian juring ya, juring ini berarti yang ini ya. Nah, ini berarti adalah BOC, ini juring. Nah, ini kalau kita bahas juring besar sama juring kecil, berarti yang BOC ini adalah juring kecil. Kemudian juring besarnya berarti adalah B, dari sini ya sisanya ya. Kalau ini BOC juring kecil, maka di sini untuk juring besarnya adalah kalau juring besarnya berarti adalah OBC ya. Jadi kita pakai busur yang ini ya, busur BC, tetapi yang luar itu kalau juring besar sama juring kecil ya. Yang penting kita tahu dulu luas juring yang mana ya, sebelah sini, ini yang luas juring kecil. Kemudian tembereng. Nah, tembereng tadi juga ada tembereng besar dan tembereng kecil ya. Kalau tembereng kecil itu berarti yang ini. Jadi kalau ada kata-kata tembereng, kata-kata juring, berarti itu yang dibahas adalah yang kecil ya, bukan yang besar. Nah, tembereng berarti ini, kalau luas temberengnya berarti ada busur AC dan juga tali busur AC ya, ini adalah tembereng. Kemudian kalau yang tembereng besar berarti sisanya ini temberengnya. Kemudian ada busur sama tali busur ya, ini tali busurnya adalah AC, busurnya juga AC yang miring, ini namanya busur, ini yang namanya tali busur. Kemudian ada apotema, apotemanya berarti OD ya, jadi yang tegak lurus antara titik pusat dengan tali busur itu namanya adalah apotema. Oke, demikian tadi sedikit penjelasan tentang bagian-bagian lingkaran ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di latihan 1 ya, tentang bagaimana cara menjelaskan dan mengidentifikasi bagian-bagian lingkaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena di sini saya hanya membahas dari buku ya. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang bagian-bagian lingkaran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.